Salam sejahtera, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda tetap sehat, kuat, tabah menghadapi segala masalah, persoalan dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti biasa Anda bersama saya Gloria Lungat sebagai penyampai perkongsian Renungan Awan Biru. Suka saya ingatkan sebelum kita meneruskan perkongsian kita, terlebih dahulu jangan berganjak dari screen Anda. Sila tetap bersama saya sehingga mari kita bersama-sama menyediakan hati kita, masa kita untuk mendengar renungan firman Tuhan, yaitu kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Garis besar di atas ucapan ilahi terhadap Filistin. Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistin, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistin, sebab di sebelah utara sudah menggepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Tema renungan kita pada kali ini yaitu jangan takut, Tuhan ada. Tema kita, jangan takut, Tuhan ada. Sebelum kita meneruskan menikmati perkongsian kita, beberapa pelajaran yang akan kita nikmati bersama-sama untuk kita terapkan sebagai kekuatan, pengharapan, penghiburan untuk memotivasikan hidup kita. Terlebih dahulu kita akan melihat sedikit sejarah latar belakang teks ini ya. Kalau kita lihat ayat 28, dia berkata, dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini ya. Dalam tahun matinya Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah raja kepada suku Yehuda, salah satu suku dalam bangsa Israel. Jadi Ahaz adalah raja kepada suku Yehuda. Ahaz sangat jahat. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Semasa pemerintahannya, Ahaz menutup semua rumah ibadah. Ahaz melakukan penyembahan berhala, yang menyembah dewa-dewa, bahkan dia menjadikan anak-anaknya juga sebagai korban persembahan kepada berhala. Ahaz meniru apa yang jahat yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa lain. Dan sudah semestinya Ahaz mempengaruhi bangsanya, yaitu suku Yehuda ini, untuk bersama dengan dia juga menyembah berhala. Namun di dalam perkara itu ya, kita dapat lihat bahwa tidak semua suku Yehuda itu mengikuti apa yang dilakukan Ahaz ini ya, apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-30, yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan. Maksudnya, sungguh pun Raja Ahaz ini melakukan yang jahat, menyembah berhala, dan ia mempengaruhi suku Yehuda itu untuk menyembah berhala juga. Tapi masih ada di dalam suku Yehuda itu sendiri yang masih bertahan,
yang bertabah untuk tetap menjadi umat Allah, ya. Jadi saudara dan saudari, kalau kita melihat dalam teks pembacaan ini, dia memang merupakan ucapan ilahi yang disampaikan oleh Yesaya dari Tuhan, disampaikan oleh Yesaya kepada Filistin ini, ya. Tetapi apa yang kita nampak di sini juga ada satu isi dalam ucapan ilahi ini, bahwa ada pengharapan, ada penghiburan kepada umat Allah di dalam suku Yehuda itu yang tetap bertahan menjadi umat Allah itu, ya. Sudah semestinya kalau kita melihat latar belakang Raja Ahaz ini semasa ia menjadi seorang raja di dalam suku Yehuda itu, ia membawa kemunduran rohani, kemunduran ekonomi, karena ia melakukan banyak peperangan dan mengalami banyak kekalahan dan ditipu oleh orang yang raja-raja yang ia coba mau bersekongkol, bahkan dia coba membayar mereka, tetapi dia ditipu. Jadi Ahaz mengalami kemerosotan ekonomi, kemerosotan rohani. Ini yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Jadi saudara dan saudari, ya, kalau kita juga melihat di dalam ucapan ilahi ini, bahwa salah satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada suku Yehuda ini, dikatakan bahwa dalam ayat yang ke-29, janganlah bersukaria, hai segenap Filisti, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, ya. Ular beludak merupakan salah satu sisi baik, ya, kelebihan daripada ular ini, yaitu dia tangkas, licik, juga dia punya bisa yang mematikan lawannya. Juga dikatakan bahwa akan menjadi ular naga terbang. Ular naga, ular gergasi, ya, besar, ya, dan terbang, ya, berada di atas lawannya, ya, di atas lawannya, ya. Di gambaran yang diberikan kepada Raja Hizkia, itu anak kepada Raja Ahaz itu. Saudara, ya, dapat kita bayangkan, ya, kalau musuh kepada Raja Ahaz dan juga musuh bangsa Yehuda ini, mereka mendengar mangkatnya Raja Ahaz, mereka bersukaria, ya. Musuhnya bersukaria. Tetapi apakah perasaan rakyat Yehuda itu sendiri? Pasti mereka juga ada yang merasa sedih, ya. Pasti mereka juga merasa sedih. Ya, walau bagaimanapun dia adalah raja mereka, pemimpin mereka yang telah memerintah mereka sekian lama. Mereka pasti merasa sedih dan ada banyak pikiran, ada banyak kerisauan dan ketakutan yang ada dalam pikiran dan hati mereka. Siapakah yang bakal menggantikan raja mereka? Adakah yang menggantikannya itu lebih jahat dari dia ataupun baik? Apakah yang akan dirubah oleh raja yang baru itu? Ya, kalau ada yang dirubah, sebab lain orang memimpin pasti ada cara dia. Ya, masing-masing orang tuh punya cara dia. Pasti apabila raja baru, dia pasti punya cara yang baru juga. Rakyatnya pasti juga belajar cara yang baru. Dan ini memberikan satu tekanan yang baru kepada rakyatnya. Dan kalau anaknya yang mengganti, kalau bapaknya jahat, pasti anaknya pun jahat. Ya, ini pikiran kita manusia, cara manusia berpikir. Tapi berbeza dengan cara Allah. Jadi saudara dan saudari, bagi kita sebagai umat Allah, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, semana kita berada di tempat yang sangat terjepit sekali, dalam pemerintahan yang kejam sekali, ya, kita harus tetap bertahan, tetap bertabah seperti suku Yehuda ini. Masih ada orang yang masih boleh, ya, Tuhan panggil umatnya. Sehingga Tuhan berkata di sini bahwa yang paling hina dari umatku,
yang paling hina dari umatku. Berarti masih ada orang yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jadi dalam keperitan kita itu, ya, sebagai orang yang taat kepada Tuhan, kita tetap, ya, kita berusaha tabah, berusaha taat kepada Tuhan, saudara dan saudari. Ya, kita juga tidak lari daripada mengalami duka, mengalami kesengsaraan, kerugian dalam hidup ini selagi kita hidup di dunia ini. Tetapi, ya, jangan takut. Karena apa? Tuhan ada. Kalau kita memilih bertahan demi Tuhan, kalau kita memilih bertabah karena kita ada umat Tuhan, anak-anak Tuhan, percayalah, Tuhan pasti membantu kita untuk mengatasi, menang atas masalah yang kita hadapi. Seperti rakyat Yahuda ini, suku Yahuda ini. Ya. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka adalah di luar daripada jangkauan mereka. Ya, yang mereka pikirkan kalau anak dia ganti pasti jahat seperti bapaknya. Tetapi berbeza sekali. Tidak seperti yang mereka pikirkan. Apa yang terjadi? Anak Raja Ahaz yaitu Hizkia menggantikan bapaknya. Apa yang Hizkia lakukan? Pertama-tama ia memulai pekerjaannya. Ia memulai pemerintahannya. Yang ia lakukan yaitu ia memperbaiki hubungan bangsanya dengan Tuhan. Ia membuka rumah ibadah. Ia membuka rumah ibadah dan ia memanggil orang-orang penting yang ada sangkut pautnya berkaitan dengan ibadah, dengan rumah Tuhan yang telah dilantik sesuai seperti yang telah mereka lakukan setelah turun-temurun. Ia mencari mereka, memerintah mereka untuk menyucikan, menguduskan, mentahirkan rumah ibadah, termasuk alat-alat yang mereka gunakan untuk beribadah. Ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia, anak kepada Raja Ahaz ini. Saudara, ya, Hizkia dalam sepanjang pemerintahannya tidak ada satu apapun yang ia lakukan tanpa ia melibatkan Tuhan. Sekalipun ia diugut, ya, ia diugut, ia ketakutan, karena dia tidak punya kekuatan untuk melawan musuhnya. Ia datang kepada Tuhan, dia tidak berpaling, dia tidak mencari kuasa lain, raja-raja lain untuk membantu dia, untuk mendapat sokongan, kekuatan. Tetapi dia datang kepada Tuhan, memberitahu ketakutannya, kesusahannya. Ya. Saudara dan saudari, Tuhan yang berperang baginya dan bangsa Yehuda itu sendiri selama di dalam ia mengalami peperangan sewaktu ia diungkut, sehingga ya orang berkata, ya, sehingga orang sendiri sedar dan tahu, dan mereka sendiri berkata bahwa Tuhan sendiri, Allah yang hidup itu sendirilah yang menjaga dan memimpin dan memberi kemenangan kepada Hizkia dan Yehuda. Oleh itu saudara dan saudari, jikalau kita adalah orang-orang yang taat, yang bertahan di dalam Tuhan, apapun kesulitan yang kita alami, apapun duka, apapun keperitan yang kita alami, apapun kekecewaan yang kita alami, jangan jadikan duka, kesusahan, keperitan itu, kecewaan kita itu menjadi alasan untuk kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, mari kita tetap sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan jangan takut, jangan menyerah kalah, jangan berpaling kepada uluran-uluran lain, kepada ajaran dan kepercayaan lain, saudara. Percaya Tuhan ada. Seperti mana rakyat suku Yahuda ini, bahwa Tuhan berkata kepada mereka, akan ada pemimpin yang baru. Ucapan ilahi ini diucapkan kepada bangsa Filistin, tetapi juga merupakan satu pengharapan yang sangat indah dan memberikan satu pengharapan yang memotivasi kepada rakyat Yehuda itu sendiri. Di mana Tuhan berkata dalam ayat yang ke-29, janganlah bersukaria hai segenap Filistin, karena
walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga yang terbang. Akan ada pemimpin yang jauh lebih baik daripada Raja Ahaz. Dan seterusnya. Satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada Yehuda ayat 30. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan. Dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Ya. Akan mendapat makanan. Ya. Rupanya mereka dipandang hina. Mereka dipandang rendah sekali. Tetapi Tuhan berkata, mereka akan mendapat makanan. Mungkin selama itu mereka mengalami kekalahan. Mereka dijadikan jarahan ya oleh bangsa lain. Mereka dipandang rendah. Tetapi Tuhan berkata, tidak lagi. Mereka tidak akan lagi pernah kelaparan, ketidakcukupan, tidak akan pernah terjadi. Mereka akan ada makanan dan mereka akan hidup tentram. Ya, isi hati orang Yehuda itu digambarkan dalam ayat ini. Sewaktu mereka mengalami kesengsaraan, tekanan hidup dalam pemerintahan Raja Ahaz itu, kerinduan mereka, kata hati mereka kepada Tuhan yaitu mereka cuma mau ada makanan yang cukup dan hidup tentram. Tidak ada peperangan, tidak ada orang yang datang memerangi mereka. Itu isi hati mereka. Dan Tuhan memberikan satu kehidupan yang sangat sederhana tetapi berbahagia. Ada makanan, cukup makanan dan hidup dengan tentram. Saudara dan saudari, inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat Allah yang tetap bertahan, bertabah menghadapi segala kesukaran, keperitan, segala duka, kekecewaan yang kita alami di dalam hidup kita di dunia ini. Mari kita pelajari janji Tuhan ini, ucapan ilahi ini yang diberikan kepada Filistin, tetapi juga secara tidak langsung memberitahu kepada rakyat Yehuda dan saya juga saudara dan saudari bahwa Tuhan ada. Oleh itu jangan pernah takut. Ya. Jangan pernah takut. Ada banyak gambaran yang orang berikan ya, dalam kita menghadapi saat-saat hidup kita sekarang ini. Orang berkata, ya, dan kalau dipikir memang logik apa yang orang coba gambarkan, coba berikan kepada kita. Kelanjutan hidup kita seterusnya dengan adanya COVID ini, ya, dengan kemelesetan ekonomi kita, ya, semuanya itu. Tetapi kita sebagai umat Tuhan yang tetap bertahan, tetap menjaga hidup kita sebagai anak Tuhan, sesukar macam mana sekalipun, Tuhan berkata, jangan takut, ya, karena Tuhan ada. Kita akan tetap punya makanan dan hidup tentram. Yang penting bertahan, bertabah, tetap sebagai anak Tuhan. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, mengalami penyakit, ditinggalkan oleh orang yang tersayang, ya, kita harus memikul tanggung jawab yang baru yang kita tidak pernah pikul, yang kita tidak pernah lakukan. Pada saat ini kita lah yang lakukan. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, aku ada. Selagi engkau bertahan, bertabah sebagai anakku, sebagai umatku, engkau jangan takut. Akan tetap ada makananmu, dan engkau tetap akan hidup tentram selagi engkau tetap bertahan sebagai umat Allah. Saudara dan saudari, ya, demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Jangan takut, Tuhan ada. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi.